kehidupan kami semua, dan yang memberikan terus apa yang kami perlukan. Dengan kasih karunia-Mu kami dimampukan untuk tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat yang menguatkan hati dan pikiran kami semua, supaya kami selalu siap untuk hari ini kami mengerjakan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terima kasih. Puji Tuhan, setelah 1 minggu kita libur karena kondisi kesehatan saya yang terganggu, dan sekarang sudah bisa pulih kembali. Puji Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Dari kitab Efesus pasal 1. Ya, kita akan coba untuk melihat ayatnya yang ke-10, ya. Ayatnya yang ke-10. Bentar, saya pastikan dulu suara saya bisa terdengar dengan baik. Saya buka satu akun lagi. Sebentar ya. Ya. Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-10 fokus kita dulu ya. Nah, saya akan membaca ayatnya yang ke-10 Efesus 1. Sebab sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di sorga maupun yang di bumi. Sekali lagi, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang ada di dalam sorga maupun yang ada di dalam bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat, jadi sekali lagi ada dua ya tempat, ya saudara, ada dua tempat yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi destinasi atau menjadi tujuan daripada kehendaknya menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi saudara-saudara, hal ini sesuai dengan apa yang kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 1, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan keduanya tidak boleh dicampur adukan. Antara langit atau sorga dan bumi baru, itu adalah dua tempat yang berbeda dan untuk selama-lamanya. Ya, nah untuk itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang kita memahami bahwa Tuhan sedang menjalankan programnya. Untuk program yang mana? Yaitu untuk program yang sorgawi. Amin. Kenapa demikian? Program yang duniawi atau program kerajaan sorga di bumi itu adalah untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang mengikuti ya program Tuhan untuk bumi ini. Sementara program sorga adalah khusus saat ini. Program Tuhan, program yang memberkati manusia berdasarkan kasih karunia-Nya. Nah, program Tuhan kepada bangsa Israel untuk program kerajaan sorga di bumi itu disebut dengan tahta Daud, ya, kerajaan Daud. Nah, itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel,
yaitu melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita tidak mengambil bagian di situ Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kita bukan Israel. Juga kita bukan Israel rohani. Ya, kita adalah tubuh Kristus. Nah, yang mana dari kedua program itu yang sedang berjalan saat ini, antara program sorga dengan program bumi, yang berjalan saat ini, yang sedang dijalankan Tuhan saat ini adalah program sorga. Amin. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel sudah menolak program kerajaan sorga di bumi dengan menyalibkan Yesus Kristus. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu Saudara ya? Nah, kedua program ini tidak boleh dicampur adukan. Ada yang mengatakan, ya, kita nanti akan diangkat ke surga, mengalami rapture. Nah, lalu sesudah itu turun lagi ke bumi, memerintah di kerajaan 1000 tahun bersama dengan orang Israel. Nggak ada begitu Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak mengatakan begitu. Ya, bahwa posisi kita sesudah diangkat di awan-awan, demikianlah kita bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, ya, bahwa melalui pengangkatan di awan-awan, maka kita akan selama-lamanya di dalam sorga. Amin. Karena itulah suatu saat, Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat akan dipersatukan apanya? Tempatnya dipersatukan, bukan. Tempat itu tetap dua adanya, antara surga dan bumi selama-lamanya. Ada surga, ada bumi baru. Yerusalem baru turun dari surga ke bumi yang baru untuk Israel, 12 pintu. Yerusalem baru. Jadi bukan sama, bukan satu. Udah jelas dikatakan tadi di situ, mempersatukan keduanya antara orang-orang percaya tubuh Kristus di dalam sorga dengan orang-orang kerajaan sorga, orang Israel di bumi, dipersatukan dua-duanya untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku, kedua sisi bagian program Tuhan ini jangan dicampur adukan. Tidak boleh diaduk dan tidak boleh di blender, tidak boleh dikacaukan. Karena apa? Karena kalau keduanya dikacaukan, nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, pemahaman orang saat ini tentang kebenaran mengenal Kristus saat ini itu campur aduk dan tidak jelas. Ya, apalagi berkaitan dengan keselamatan. Ada yang bilang hilang keselamatan, ada yang mengatakan bahwa harus bertekun sampai akhir, ada yang mengatakan harus dengan perbuatan-perbuatan baik, harus dengan melakukan hukum Taurat supaya bisa diselamatkan. Macam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena itu campur aduk mereka. Coba percaya keselamatan karena kasih karunia Allah. Itu diberikan dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan hanya melalui iman. Kita percaya bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa. Kita diberikan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau melayani berdasarkan program kasih karunia Allah, melayani berdasarkan program Tuhan saat ini, maka pengenalan akan Kristus Yesus itu sangat jelas. Amin. Mengetahui kehendak Allah itu sangat jelas sekali. Ya, tidak bingung, tidak campur aduk, tidak tabrakan, tidak bertentangan Alkitab itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau tidak mengenal program Allah, kasih karunia Allah yang spesial, yang khusus saat ini kepada kita bangsa-bangsa lain, kalau tidak mengerti Injil kasih karunia Allah, maka Alkitab itu menjadi bertentangan satu dengan yang lain. Dan itulah sebabnya banyak orang bingung dan akhirnya meninggalkan kekristenan karena dia tidak mengerti kasih karunia Allah yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membuka sedikit lagi dari Ulangan pasalnya yang ke-28. Ulangan pasal 28. Inilah janji Allah kepada bangsa Israel
melalui perjanjian kepada nenek moyang mereka. Bukan kepada nenek moyang kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada Tuhan mempunyai perjanjian kepada nenek moyang kita. Ya, tetapi kepada nenek moyang bangsa Israel ada. Ya, dan berdasarkan itulah program Allah untuk menjadikan kerajaannya di bumi, kerajaan sorga namanya. Kita baca dari Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28, kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku arah daripada ya berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel seperti ini. Saya baca dari ayat 1. Judulnya di situ adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel, program bangsa Israel adalah program melakukan. Ya, melakukan dengan setia segala perintahnya, bukan sebagian, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil buahmu, bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan dan di dalam segala usahamu ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semua berkat-berkat Tuhan, semua berkat-berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Dimanapun mereka diberkati, tidak ada kekalahan, tidak ada kemunduran, tidak ada kerugian, tidak ada apapun yang memusuhi mereka, tidak ada orang yang akan sanggup melawan mereka, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ayatnya yang ke-13 ya. Ayat 12, kita lihat ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa dan tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya, 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca sedemikian rupa saudaraku, ya, bahwa inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka, ya, bahwa Tuhan akan memberkati mereka dengan sempurna dan mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan tidak akan ada orang yang berani memusuhi bangsa Israel, karena kutuk akan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang memusuhi bangsa Israel. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara? Bahwa bangsa Israel sudah menjadi kepala bagi bangsa-bangsa lain? Tidak Bapak Ibu Saudara. Apakah tidak ada yang berani memusuhi bangsa Israel saat ini? Justru banyak yang memusuhi bangsa Israel saat ini. Ya, dan itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa bukan sekarang firman itu terjadi.
Amin. Bukan sekarang firman itu sedang dilaksanakan. Ya, tetapi firman itu akan dilaksanakan oleh Tuhan apabila Tuhan Yesus nanti datang kedua kali memulihkan bangsa Israel, maka di sanalah Tuhan akan mengaruniakan segala apa yang dijanjikan, karena bangsa Israel akan menjadi bangsa yang patuh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang patuh kepada Tuhan saat ini? Yang patuh kepada Tuhan saat ini adalah kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Kitalah yang mematuhi kehendak Tuhan saat ini di dalam kasih karunia-Nya. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mewarisi berkat-berkat surgawi. Dan di dalam kasih karunia-Nya inilah saudara-saudara dan saya bertekun. Amin. Kita memberitakan segala berkat surgawi yang Tuhan karuniakan kepada kita saat ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan dengan demikian saudara-saudara dan saya saat ini ya diberikan Tuhan kesempatan untuk mewartakan berita kasih karunia tentang salib Kristus sebagai sumber keselamatan, kepastian hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun tidak ada janji kepada nenek moyang kita seperti kepada bangsa Israel, tetapi sekarang ini di dalam Injil kasih karunia Allah ada janji Tuhan kepada kita dan keselamatan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, dan itulah yang menjadi warisan kita, membuat hidup kita sangat terberkati. Amin. Dan untuk itu mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, berterima kasih kepada Tuhan kita karena kepada kita saat ini diberikan hak istimewa, ya, diberikan hak istimewa spesial untuk bisa melayani Tuhan, menyembah Tuhan di dalam program kasih karunia-Nya. Kita melayani berdasarkan program Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Ada program Tuhan yang Engkau karuniakan kepada kami supaya pelayanan kami tidak menjadi liar. Juga visi misi kami tidak menjadi liar. Dan juga tujuan dan penyembahan kami tidak menyimpang. Tetapi tetap fokus kepada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu Roh Kuduslah yang memimpin hidup kami untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi Engkau, mengasihi sesama saudara kami berdasarkan kasih yang sempurna yang telah Engkau nyatakan di dalam kasih karunia-Mu yang mulia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang terus memampukan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku semuanya. Salam buat kita semua.